Ibu Tin Mei Anjas PJ SHMM selaku PLT Sekdin DP 3 AP2 dan KB. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andos Abdul Rashid, Kasih Pembina SD Dinas Dikbud. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anus Bayu Hamdan MPD, Kasih Pendidikan Madrasah Kemenang. Kepada yang terhormat Ibu Sunarti MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Selawi. Kepada yang terhormat Ibu Ahmah MAG selaku pengawas EPRA Kecamatan Selawi. Kepada yang terhormat Bapak Agus Harir SPD selaku Ketua Yayasan Ulinuha. Kepada yang terhormat Ibu Retno Khadijatul Fathiyah SPD AUD selaku Kepala Sekolah RA Siti Khodijah. Kepada yang terhormat Ibu Anita Triasuti SSI selaku Ketua Komite Sekolah. Dan kepada yang terhormat dan kami banggakan kepada Dewan Guru dan Karyawan RA Siti Khodijah Selawi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara pembinaan Madrasah Hikmah Anak. Di sini saya akan bacakan acara di hari ini. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pembinaan Madrasah Ramah Anak, terakhir penutup. Itu tadi susunan acara untuk pagi hari ini. Baiklah, untuk memperlancar acara pagi hari ini kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Bismillah tadi, acara pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Farida SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Ustazah Farida yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan pahala dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ustazah Suswati SPD. Kepadanya dipersilakan. Untuk para hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, di sana
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Retno Habibatul Fatihah SPDA Aul. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Pembina Sekolah Ramah Anak Kabupaten Tegal, Ibu Tim Mai Altias SHMM selaku PLT Sektin TP3A P2KB, Bapak Petrus selamat. Kemarin misalnya Pak Abdul tangan ya. Selaku Kasih Pembina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Hasbam Hamdan MPD Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak, Ibu Sumarno MPD Kepala Sekolah SMA 2 Negeri Selawi. Dan yang kami hormati Ibu Pengawas MIRA Selawi, Ibu Arhamah MAG. Yang kami hormati pula Ketua Yayasan Uliluha Bapak Agus Khairil SPD. Yang kami hormati pula Bapak Supardi SPD selaku Kapit Yayasan Uliluha dan Ketua Komite dan Pengurus Komite RA Siti Khadijah serta asatidzah yang kami banggakan. Puji syukur tak lupa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita diberikan rahmat hidayah serta nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di madrasah kami yaitu RA Siti Khadijah dalam rangka pembinaan menuju madrasah ramah anak. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Terlebih dahulu kami terima kasih kepada pemerintah daerah serta teman yang dalam hal ini memberikan kesempatan kepada lembaga kami untuk menjadi bagian dari program pemerintah menjadikan madrasah kami menjadi madrasah yang ramah anak. Sejalan dengan hal tersebut bahwasanya madrasah ramah anak merupakan madrasah yang memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan memenuhi standar yang ada di komponen-komponen sekolah ramah anak, yaitu dengan memenuhi hak serta melindungi anak ketika berada di sekolah. Sejalan dengan itu, anak adalah amanah yang memang harus kita jaga fitrahnya, kita jaga fisik, hati dan pikirannya, serta kita gali potensi yang dimiliki oleh anak tersebut agar tumbuh kembangnya sempurna sehingga nantinya bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya
merupakan hal yang harus diperhatikan juga. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah diharapkan bisa memberikan rasa aman, ramah, nyaman, atau dalam konsep yang terdiri dari sekolah yang bersih, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman, dan nyaman, yang singkat menjadi barisan. Itu konsep yang tertuang dalam sekolah ramah anak. Namun kami sangat menyadari dalam pelayanan pendidikan di Madrasah RA Siti Khadijah ini masih banyak kekurangan di sana sini ya, dalam sarana prasarana yang mungkin belum sesuai dengan standar atau komponen yang ada di sekolah ramah anak. Oleh karena itu kami mohon masukan, kritikan, pembinaan secara langsung dari pemerintah untuk lebih baiknya dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak yang ada di lembaga kami RA Siti Khadijah. Kemudian saya juga mohon maaf kepada tim pembina sekolah ramah anak, barangkali dalam penyambutan kami dalam pemberian hiburannya barangkali banyak kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf, dan kami juga mohon maaf dalam penyelenggaraan sekolah ramah ini masih ada satu hal yang memang harus kami benahi ya. Kemarin saya terus terang ya, kami baru pesan papan nama. Pak nama itu dari saat karena ada sesuatu hal kondisi saya ya harus istirahat total. Jadi untuk papan nama baru jadi dan nanti insya Allah kita pasang sebagai bukti bahwa sekolah kita sudah menyelenggarakan sekolah ramah anak. Mohon maaf hanya dalam penyampaian sambutan saya masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retno yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Ulimah yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hadir SPD. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq kulli kafa billahi syahida verifikasi sekolah ramah anak tingkat Kabupaten Tegal, dan yang menghormati Ibu Arham, dan kita menghormati pula Bapak Tarti Bidang Pendidikan Dasar Nuha, serta yang mengevaluasi Ibu Retno beserta Dewan Guru TK Khadijah. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini tidak kami secara kaget juga kemarin dapat undangan dari Bu Retno, tahu ada agenda besar di TK, padahal beliau habis isoman diisolasi di rumah 14 hari lebih berarti kira-kira, tapi masih bisa mengkondisikan sekolah kita menjadi bagian dari yang hari ini di verifikasi.
Salam dan salam kesabaran doa mudah-mudahan selamat satu lima kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pada keluarganya sahabat dan manusia sampai kiamat. Bapak Ibu tim yang saya hormati, ini sekolah kami seperti ini. Monggo diverifikasi apa adanya. Kalau kurang ya kurang, biar kami benahi. Kalau ada lebih ya mungkin lebih mudah-mudahan biar dari amal kami gitu. Dan secara personal sebenarnya kami tidak asing kepada Bu Marhamah. Bu Marhamah sudah bergaul di faksi ulama. Saya tahun berapa itu ke Pak Ustadz Hamdan masih di pesawat kan? Alhamdulillah. Beliau saya minta beliau untuk jadi khotib di Sleretan dulu. Waktu saya masih muda. Jadi ya, diminta untuk cari khotib, saya menghubungi Pak Ustadz Hamdan di pesawahan di Ustadz Sipaweh sebelahnya misalnya. Nah itu saya ke sana, alhamdulillah. Ini ketemu lagi udah berapa puluh tahun saya ingat, ya udah lama banget. Nah, dan terima kasih dari kami kepada tim verifikasi. Kalau tadi disampaikan, ini kalau secara aturan regulasinya kalau nggak salah peraturan Menteri nomor 12 tahun 2011. Sekarang tahun 2020, 10 tahun baru giliran kita di sini. Regulasinya muncul tahun 2011, 10 tahun baru nyampe di kita. Nggak tahu ini apa terlalu lamban apa namanya kegiatannya apa bagaimana. 10 tahun baru nyampe di Ulinuhan gitu. Mungkin di sekolah-sekolah datang duluan beberapa tahun lalu. Mungkin kami hanya berterima kasih dan selamat datang. Dan kalau secara yayasan ini TK berdiri tahun 98. Kami dirikan TK 98, tahun 2000 mendirikan RMI Lomang Hakim, tahun 2006 mendirikan SMP, dan alhamdulillah tahun 2018 seperti ya SMA. Dan mohon doa dari Bapak Ibu tim, bukan apa namanya apa-apa, kami ingin berpartisipasi membangun manusia di Kabupaten seperti ini. Dan berarti ada Ibu Kepala Sekolah SMA 2 ya. Ini barangkali bisa sharing apa namanya, barangkali ada yang kurang dari kami, jangan kami dianggap sebagai apa namanya mungkin ada kompetitor, jangan goyang jadi bangga gitu. Iya, muridnya masih sedikit, masih 100-an ya, 100 berapa, 100 lebih lah, 120-an. Tapi kalau TK memang depannya, SD depannya, SMP depannya, SMA-nya baru berdiri tahun 2018, tetapi akreditasinya sudah B, alhamdulillah. Ini yang bisa kami sampaikan sekedar informasi terkait dengan pendidikan ada di apa namanya Yayasan Nuha. Satu lagi tempat pendidikan anak kami punya di belakang apa namanya Bupati Kabupaten Kabupaten seperti Perumahan Kartini. Saya kira itu, dan selamat datang, maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tim. Mudah-mudahan kami bisa memberikan apa namanya ya sekolah yang baik lah, paling tidak walaupun bukan terbaik begitu ya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Haril yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya itu pembinaan madrasah sekolah ramah anak yang akan disampaikan oleh Ibu Tin Naikan Bias SHMN selaku PLT Seksi GP3 AT2 dan adanya dipersilakan. Mohon izin dari serombongan tim saya mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan teriring salam sejahtera untuk kita semuanya. Terus terang,
pertama masuk di ruang ini, dari mulai halaman depan, penyambutan luar biasa. Saya membayangkan, waduh, seandainya dulu waktu anak saya kecil-kecil sudah ada RA ini, pasti anak saya sekolahkan di sini. Tapi tidak apa-apa, belum terlambat. Barangkali nanti cucu-cucu saya. Yang kami hormati dari Ketua Yayasan beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati pula dari Ibu Pengawas, yang saya cintai Ibu Kepala Sekolah beserta ustadzah-ustadzahnya yang auranya luar biasa. Maka tadi saya berbisik sama Pak Banu, Pak Banu, bener ya, jenengan selalu muda ceria. Karena sehari-hari itu komunitasnya, ustadzahnya cantik-cantik semuanya. Harapan saya cantik lahir dan batin. Yang saya hormati anggota tim 3 ini, alhamdulillah hari ini lengkap. Kemudian komite ya, oke. Dan mungkin ada yang belum saya sebut, yang jelas mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala sejenak, seraya panjatkan doa syukur atas nikmat sehat yang dilimpahkan pada kita sekalian, sehingga pada hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita oleh melaksanakan tugas ini. Ibu bapak yang saya hormati, kita akui bersama COVID pandemi 19 ini mendunia, bukan hanya Indonesia saja, yang oleh para ahli pun belum tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini di tengah-tengah aktivitas kita. Untuk itulah mari kita jangan program ini terkendala oleh COVID ini. Yang penting Bapak Ibu melaksanakan aktivitas apapun, waspada protokol kesehatan. Ya, artinya kerumunan kita hindari. Bukan berarti kita tidak bersaudara, harus berjabat tangan, harus berpeluk seperti teletabis. Tapi itulah jenis kewaspadaan. Yang penting hati kita tetap satu, saudara. Jangan lupa masker, ya. Alhamdulillah perempuan ini sekarang berhemat, Pak. Nggak usah beli lipstik. Karena buat apa lipstik, kan juga ditutup dengan masker. Pikir kita lipstik tertinggal, yang penting hand sanitizer ada di tas kita. Insya Allah kalau kita sudah bisa melakukan ini, Allah akan hijabahi kita beraktivitas. Ibu, semangat Ibu. Jangan pantang sudah kena COVID. Salah satu contoh, ibu kita COVID tetap bisa berkarya. Tepuk tangan, bangkitkan semangat, iringkan dengan doa. Mudah-mudahan ibu ini insya Allah menjadi hamba yang sudah lulus di dalam menerima ujiannya. Kumlok ya Bu ya. Semangat Ibu, semangat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai, pada kegiatan ini maksud dan tujuan tidak lain adalah yang pertama,
ini sebagai pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan itu telah dibentuk sebuah organisasi namanya Sekolah Ramah Anak, di mana diharapkan pada wahana sekolah ramah ini adalah membentuk sebuah wahana yang parenting antara siswa dengan ibu didik, ibu ustadzahnya, pengganti pembimbing orang tua selama di rumah. Orang tua yang ada di sekolah ini adalah ustadzah-ustadzah kita. Jadi insya Allah Bu Ustadzah ini juga amal soleh akan menjadi ladang surga nantinya di sana. Amin. Kalau tidak mengamini berarti jenengan tidak termasuk golongan yang itu. Bapak dan Ibu, lebih lanjut, yang kedua maksud tujuan adalah untuk memantau seberapa jauhkah pelaksanaan pemenuhan dari standar yang kita ketahui itu kan ada 6 komponen. Ya, artinya tidak harus keseluruhan dari 6 komponen terpenuhi secara sempurna, tapi kalau tetap ada kekurangan sedikit, saya kira manusiawi. Maka dalam forum inilah mohon izin nanti tim akan memberikan masukan kira-kira dari kekurangan yang harus ditingkatkan dari lembaga yang sudah luar biasa ini agar menjadi sebuah lembaga yang sempurna. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, nanti teknis daripada, jadi sifat dari kegiatan ini adalah pembinaan Bapak Ibu. Dalam pembinaan kami insya Allah tim tidak akan mencari kesalahan, kekurangan, tidak, tapi menggali potensi-potensi yang lebih untuk ditingkatkan menuju kesempurnaan. Untuk itu agar sempurna ada 6 indikator. Ya, jadi nanti teknisnya kita mencocokkan, sudah kami menyiapkan dalam bentuk checklist. Nanti cross check antara kondisi yang diharapkan dengan keadaan lapangan yang ada di lokasi ini. Di mana indikator yang pertama nanti adalah komitmen tertulis atau kebijakan sekolah ramah anak. Ini yang berkait dengan administrasi. Nanti siapa? Timnya saya. Monggo dari sekolah untuk membagi diri siapa yang ketemu saya. Kalau saya tidak bisa memperkenalkan, tadi sudah disebut oleh pembawa acara. Tapi untuk mengingat, memudahkan memanggil saya, ini bulan apa Bapak Ibu? Februari ya? Tapi saya sudah main sendiri. Karena di lingkungan kami bekerja, saya cukup dipanggil dengan Mei. Desember saya tetap Mei. Baru Januari saya sudah Mei, karena nama saya Mei. Kemudian yang kedua, nanti tentang pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih untuk konvensi hak anak dan sekolah ramah anak. Siapakah nanti beliau yang tidak asing di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Sunarni. Monggo Ibu Jumenang. Tentunya Ibu sudah kenal semua ya dengan beliau ya, karena tadi cerita anak saya semuanya sekolah di sini Bu Mai. Subhanallah. Beliau sekarang mengaku di SMA 2 Serabi. Jadi barangkali panjenengan kalau mau mendirikan SMA-nya, sering sajalah dengan beliau. Ini soalnya sekolahnya sudah adiwiyata, ya kan?
itu menandakan gender. Perempuan saja sekarang sudah bisa berkarya. Tapi yang penting jangan meninggalkan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga. Insya Allah ya benar ya. Insya Allah. Kemudian nanti di indikator yang ketiga, yaitu tentang proses pembelajaran yang ramah anak. Sejatinya Pak Rosi, tapi ini pun tidak kalah potensinya, yaitu Pak Slamet Nafuri. Nah ini dari Dikbud. Kelihatan putihnya. Oke. Yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi ini terjalin ya Mbak ya, berkat forum ini. Ya, nanti beliau akan mengambil 2 indikator karena masih muda. Kalau kita udah tua-tua ya, jadi 1. Ini 2. Yang 1 yaitu sarana dan prasarana yang ramah anak. Beliau nanti di 2 indikator. Kemudian di indikator yang kelima ini tentang partisipasi anaknya. Makanya saya mohon Pak Ustadz ini Pak Banu. Ini senior di tim saya ini beliau. Ya, Pak Banu nanti untuk menceklis tentang partisipasi anaknya. Kemudian yang keenam yaitu partisipasi orang tua dan wali alumni. Karena apa Ibu Bapak? Sekolah ini dana dukungnya akan sukses manakala kita bisa menjalin alumni-alumni yang sudah sukses di semua leading sektor. Ya, untuk mengembangkan bersama wahana di sini, makanya saya tempatkan ini dia Bu Nani. Bulan ini mengambil 2. Nanti monggo tim ini dibagi siapakah yang mau melayani kami sesuai dengan tadi yang sudah kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, harapan hanya 1, mudah-mudahan dengan sekolah ramah ini, sekolah ramah anak ini, kita semuanya telah bersumbangsi membentuk sebuah wahana untuk bersama-sama menyiapkan generasi sebagai penerus estafet perjuangan bangsa. Tepuk tangan untuk semuanya. Akhirnya kami atas nama tim menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang luar biasa atas penerimaan dan segala sesuatunya. Sampai kami tim bingung, saking banyaknya mana Pak yang mau kita makan. Mudah-mudahan yang disiapkan ini, ikhlas ini, barakallah, akan dibalas lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kami berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini selalu sehat walafiat. Amin. Ya, gitu saja. Dan dari tim, barangkali nanti ada salah dan khilafnya pun, kami sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke penata acara. Terima kasih kepada Ibu Nai Andreas atau biasa dipanggil Bu Nadi atas pembinaannya. Selanjutnya Awati SPD dari kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari sejenak kita mengangkat kedua kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah SWT agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi Allah SWT. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, acara pembinaan Madrasah Ramah Anak RA Siti Khadijah kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rabb. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Kudus ya Salam ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas, agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah ya Arsyil Azim ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan kita kami ini ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan, kabulkan doa kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sri Salawasti yang telah menyampaikan doa untuk pagi hari ini. Acara terakhir itu tutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan karena kesempurnaan Allah SWT. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kita ini? Didiamin aja, kelihatan. Didiamin dulu. Lagi murah apa? Ini taklan gitu. Iya, maksudnya murah. Kipasnya jalan nggak? Jalan, kipasnya jalan. Buat suasana kan biar nyaman. Teman-teman silakan tadi yang sudah itu menepati posisi ngobrol saja. Ini gimana sepatu harus dilepas? Ya kemauan Bu. Tapi tetap saya lepas. Kemauan Pak. Apa? Kemauan untung anu. Gimana Ustazah ini? Apa ini? Tiada ya. Jadi ini kan nanti tidak hanya terpaku dalam satu ruangan saja. Untuk yang sarjana itu nanti interogasi, nanti yang terkait saja dengan inovasi yang akan kita bisa melihat. Ada Pak.
Ibu ternyata dengan pemaparan ini semua tadi sudah bisa kita lakukan. Untuk awal gitu ya, saya bacakan tentang minta kursi saja apa di sini yang biasa saja. Paling tidak ini saja ya. awal dari profil RA Siti Khadijah tadi sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Mengabari lagi ya untuk profil RA Siti Khadijah Slawi tadi sudah disampaikan Bapak Ketua Yayasan. RA Siti Khadijah Slawi berdiri pada tahun 1998. Kemudian terkait dengan persiapan kami untuk menuju sekolah ramah anak, bahwasanya kita sudah mengikuti deklarasi yang diselenggarakan di Grand Bian pada tanggal 12 Maret ya kalau tidak salah ya 2020. Kemudian setelah itu karena memang lockdown, akhirnya kita tidak ada kegiatan di sekolah. Baru kemarin tanggal 15 Desember kita ada sosialisasi lagi dari pemerintah daerah Kabupaten Tegal ya untuk penyelenggaraan atau persiapan sekolah menuju sekolah ramah anak. Saya langsung menyampaikan ke teman-teman pada tanggal 20 ketika raker ya, ketika awal raker semester 2 saya sampaikan ke teman-teman bahwasanya kita ditunjuk untuk menyelenggarakan sekolah ramah anak yang SK-nya sudah dikeluarkan dari pemerintah daerah setempat Kabupaten Tegal, kemudian SK juga dikeluarkan dari Kemenak. Secara otomatis kita mau tidak mau harus menerima ya, ibaratnya seperti kita dilamar seorang pangeran gitu ya. Kita harus menerima lamaran tersebut untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian akhir Desember kita mengundang dari Kepala SMP 1 Slawi, Pak Fata, untuk memberikan sosialisasi langsung kepada guru-guru supaya guru-guru mengetahui secara langsung apa sih sebenarnya SRA tersebut. Qadarullah, setelah itu saya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Akhirnya kita terpending untuk kegiatannya. Kita tidak bisa melanjutkan persiapannya. Baru Januari awal ketika saya mendapatkan surat dari dinas, kita langsung mempersiapkannya ya, waktu 4 hari. Akhirnya kita mengadakan deklarasi secara dadakan untuk mengundang komite, beberapa orang tua dan beberapa siswa yang berdiri juga. Di situ kami mendeklarasikan bahwa sekolah kita menjadi sekolah Januari 2021. Itu penandatanganan, deklarasi sekolah anak-anak. Kemudian langsung, alhamdulillah hari ini kita sudah ditemukan pada bulan Mei sebagai pembina sekolah anak-anak. Kemudian visi sekolah, kemudian
misi RA NABIT Siti Khadijah yaitu membentuk pribadi yang berakhlakul karimah, mandiri dan terampil. Kemudian misinya memberikan bekal dasar kepada anak tentang adab-adab Islami sesuai perkembangan anak, mengembangkan kemandirian anak melalui kegiatan life skill, mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian tujuan RA Siti Khadijah adalah yang pertama, memiliki akidah yang lurus, yang kedua, melakukan ibadah yang benar, yang ketiga, berkepribadian matang dan berakhlakul mulia, yang keempat, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dan mampu mengendalikan diri, yang kelima, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik, memiliki wawasan yang luas serta memiliki keterampilan hidup. Seperti itu mungkin untuk profilnya RA NABIT Siti Khadijah. Kemudian moto RA Siti Khadijah adalah melayani dengan senyum dan sepenuh hati. Ya, kalau seperti itu setiap pagi kita ada penyambutan anak-anak ketika baru datang ke sekolah. Terus selanjutnya kami segenap Sivitas Akademika RA Siti Khadijah Slawi berkomitmen bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan model sekolah ramah anak melalui sekolah yang nyaman, aman dari kekerasan, asusila, kriminal, anti bullying, bebas dari alkohol dan narkoba, serta menjunjung tinggi nilai religius dan nasionalisme. Insya Allah seperti itu yang akan kami terapkan nantinya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan guru ya, yaitu kami memberikan prestasi ya, yang berprestasi, memberikan reward ya. Kemudian juga ketika ada guru yang mungkin melanggar, kami ingatkan ya untuk berkarya atau bekerja ya sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan amanah yang harus diembannya. Ada etik ya, ada etik pendidik dan tenaga kependidikan, selalu meningkatkan empati dan profesional guru dan tenaga kependidikan, dapat diteladani oleh peserta didik dan warga madrasah tentunya ya, karena guru sebagai teladan ya, digugu dan ditiru tentunya ya. Menebarkan senyum, sapa, salam sopan dan santun serta empati pada sesama, menjaga nama baik madrasah dan mewujudkan madrasah bersih, ramah dan bermartabat, unggul dalam mutu. Memberikan pelayanan dengan tulus, ramah dan bisa saja. Tidak istilahnya kita tidak mengadakan les ya, tidak mengungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les pada peserta didik dalam penyelenggaraan di madrasah. Jadi murni anak-anak belajar dari jam 7:30 sampai 11:30 ya, tidak ada tambahan lagi di rumah ataupun anak yang ke rumah usahanya. Mentaati semua ketentuan yang diberlakukan di madrasah melalui kesepakatan bersama yang diputuskan dalam rapat dinas. Cukup dipanggil. Selanjutnya hal-hal yang terkait dengan keorganisasian, struktur dan lainnya. Seperti itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi tadi presentasi pendaftar yang sudah, dan ini tentu tahu Ibu bahwa untuk KSP Turunan 1 itu sudah masuk ke administrasi. Jadi insya Allah tadi Pak Kakak terima kasih Ibu, dan nanti Kedubin akan minta bantuannya kepada Ibu, tidak hanya di lokasi saja, sembari untuk menunjukkan nanti realisasi revisi atau dua itu saja. Nah, ini kalau yang berkaitan dengan instrumen
1, 2 Ibu Sunarti ya. Oh, administrasi Ibu nggih. Instrumen 2 pendidikan dengan tenaga kependidikan. Oh, kata pendidikan tenaga pendidikan barangkali nggih dengan beliau. Kemudian yang Bu tentang Saya kebijakan Pak. oh, kebijakan mungkin dengan yayasan juga. Iya. Jadi kepala sekolah, yayasan dan Ini untuk Ibu kepala sekolahnya dengan Ibu Nardi dulu. Oke. Saya dengan komitenya dulu. Ya, dengan komitenya. Mohon bantuannya Ibu dari komite dan dari yayasan. Iya. Untuk proses Sama ini kertas kalau kawas Pak. Bikin cup apa? Bikin cup terus ini kan ke atas. Bikin cup ini mau bikin cup. Ya, maksudnya di ininya disempitkan gini. Tapi tetap panjang. Ya wis tak buka tapi ora iso. Bisa panjang tuh. Nah, wis kayak gini maksudnya. Ya. Apa ya? Itu SK pembentukan kayaknya kami belum buat ini Bu. Bentuknya ini adalah SK pembentukan ini ya, yang melibatkan peserta Bapak bisa ditulis di sini pelatihan anak-anak tadi kan sudah ada ya. Kemudian di dalam pelaksanaan ya, dari SMA Oh, ternyata sama Bu. ini SK pembentukan ininya dulu, SLA-nya. Belum. Di samping itu apakah sudah dibuat sama-sama apa tertib? Belum. Ya. Kalau itu SOP-nya kurikulum Bu, di kurikulum kan lengkap. Yang tadi Pak Kadang itu kita rasakan bahwa anak-anak ini kan pelatihan yang ada di sini itu sudah terjadi antara tenaga pendidik itu masalah positifnya. Apakah ini ada semacam dituangkan dalam kebijakan Iya. Jadi ada legalitas tertulis antara bersama tidak apa terjadi kekerasan yang ada di sekolah. Kami dari yayasan pembinaan yang begitu berulang-ulang, tapi memang saya bukti ini hasilnya tidak gitu. Bapak bisa menyampaikan
beberapa kali tapi mereka publik dan dengan orangnya juga kurang bisa dipahami. Oke Bapak B, kalau Pak Susnarti dan Bapak sudah semua ya. Tapi yang jelas secara pembinaan sudah ya Pak ya. Secara ini sudah dan ada ini sudah ada sampingan ada semacam upaya untuk pemahaman dengan pembinaan yang panjenengan berikan juga belum ada bagaimana cara itu melakukan pemahaman tenaga pengampu yang ada di sini pertama teman seperti ini ya untuk pembelajaran dirinya supervisi berkala ya 6 bulan sekali belajar untuk supervisi pembelajaran jadi kami 6 bulan setelah dengan supervisi aplikasi administrasi yang dikelola oleh masing-masing sesuai juga administrasi yang dibuat dengan pembelajaran yang ada di kelas. Terima kasih mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan struktur yang ada sehingga dari pendidik pun punya tanggung jawab di samping dia memberikan pembelajaran juga secara administrasi dan juga ada nggak Bu dengan upaya-upaya yang dilakukan agar kadang-kadang siswa dalam usia ini kan kadang-kadang ada mau ada ya ya akhirnya dia nggak mau ada nggak upaya-upaya agar anak ini di sini merasa senang sehingga dia tidak kalau mau sekolah saja dia tidak harus dia ada dari awal yang berjalan ketika biasanya orang-orang itu anak ditinggal ya langsung diserah terimakan ya jebaknya ya karena memang orang tua banyak yang bekerja di sini dan diserahkan ke orang tua apapun kondisi anak kami memang orang tua seperti itu ya kami serahkan kepada ustadznya dan insyaallah ustadznya ketika memang awal sekolah jalan baru mengerahkan segala tenaga khusus untuk memberikan asuhan kepada putra yang masuk di sini. Sampai kami juga menyediakan satu petugas khusus untuk barangkali warga yang pengen bisnis kebijakan akan nanti perhatian karena masjidnya juga terbatas ketika nanti satunya ngantar tipis ke belakang yang satunya kritis sampai minta kan seperti itu minta SDM yang untuk atau tenaga atau karyawan yang untuk jadi tenaga yang ada bisa ada yang berubah seperti itu tidak yang bekerja di belakang itu dalam rangka untuk agar anak melayani dengan baik. Ini kita memiliki komitmen saya bilang sudah ada ketika ada kegiatan ya silakan itu kita membagian korban kita mendatangkan warga untuk sekedar memberikan apa ibaratnya itu berbagi korban itu pada warga sekitar kebetulan memang di sana ya Karangmoncol ya maksudnya desanya Karangmoncol tetap kita menghadirkan warga mungkin untuk santunan anak yatim kita utamakan warga setempat itu mungkin di sini kan tidak semuanya ustadzah ya mungkin sampahnya laki-laki mungkin cleaning service-nya juga laki-laki apakah ia juga memberikan pengarahan kepada mereka di lingkungan ini tidak merokok
insya Allah seperti itu. Makanya saya kami sudah memberikan pembinaan setiap bulannya. Kemudian kita juga pembinaan ke ustadzahnya juga, dan kita juga menyampaikan pesan juga ya untuk kerjasama dalam rangka. Soalnya kalau tidak ada yang merokok pasti terjadi polusi ya Pak ya. Aturan yayasan. Aturan yayasan itu kalau yang merokok poinnya sudah langsung 50. Iya. Jadi kami ketika rekrutmen tenaga itu nomor 1 ketika dalam komitmen kerja yang pegawai laki-laki itu kalau sekarang merokok sanggup tidak ketika menjadi pegawai kami di yayasan tidak merokok di mana saja. Tidak hanya sekedar di sini tapi di mana saja. Alhamdulillah. Ustaz, kalau nanti barang Ibu Mei ke nanti misalnya waktu SMP maupun ke SMA susah ya Pak ya, kalau sudah dia itu besar yang boleh diduga seperti kita memberhentikan yang pada itu penerapannya bukan membuat atau membuat jadi menjauh yang putra apa itu belum satu tidak merokok, yang putri satu putri gimana pun juga keseimbangannya dengan terkait dengan apa itu tapi yang berada yang nomor 1 itu ya Pak ya, dia sudah materi sekali. Kadang-kadang ini kita itu di luar jangkauan kemampuan ya Pak. Kadang ada bencana, baik itu banjir dan sebagainya. Ini panjenengan sudah mengantisipasi, misalnya apa penataan itu sudah bakal kami dulu punya sampai terus kemudian ini arus air yang ada di sini kalau terjadi arus yang besar dibuang ke depan masjid itu Bu. Depan masjid itu ada saluran ke arah utara tembus pada lahan yang ada di masjid. Kemudian di sini yang barat itu nanti kalau kami di belakang bangunan yang menghadap sini itu ada saluran besar tembus sampai di sungai. berarti sudah terstruktur ya Pak ya. Insya Allah untuk pembuangan air apabila terjadi luapan air yang berlebih yang tidak seperti biasanya saluran-saluran pembuangan. Apalagi kalau TK mungkin dulunya yang disasar. Kemudian ini tentunya di sekolah ini harapannya tentang kurikulum aplikasi pelaksanaan ibadahnya kan ini bobot akan lebih ya. Ini sekolah ibadah selanjutnya untuk penerapan ini belajarnya bentuknya boleh standar, boleh masuk dalam jaringan. boleh menggunakan. Jadi kami Saya ini menggunakan amanah dari jaringan kurikulum dari dinas 100% kita serap, kemudian nanti kita padukan dengan kurikulum dari jaringan itu kemudian kami serap. Apalagi kurikulum dari Kemenak berarti kolaborasikan dari jelas ya komunitas IT-nya, ibunya, sosialisasi jadi satu, berarti kita SP ya, kita untuk madrasah sebetulnya kalau sudah ada maksud dalam
dokumentasian dokumen 1 KTSP. Ya sudah, untuk kami dokumentasikan juga sampai pada visi dan misi KTSP. Nah ini ada dari Bina di itu aja di ini aja diem aja gitu jangan orang capek terus enggak soalnya mau pindah-pindah sengaja kolaborasikan ini udah selesai beberapa kebijakan kurikulum ini apakah ada seorang setiap kita ada rapat yang untuk tim yang dimana kurikulum tersebut membahas salah satunya adalah pembelajaran yang nanti akan disampaikan sama anak-anak baru. Jadi ibaratnya kita mengolah kurikulum tadi dari kita, kemudian sesudah kita olah, kemudian kita jadikan masakan ibaratnya seperti itu makanan yang siap disajikan. Kebiasaan kami di itu pada saat semesteran itu biasanya libur 2 minggu ya para guru dan karyawan yang ini hanya libur 1 minggu dalam 1 minggunya langsung berangkat apapun nanti yang dari pemerintah dalam hal ini ikut dari teman kemudian kita masuk jaringan mungkin nanti tujuan yang terus lo kirimin ya yang sudah saya ini itu bukan hanya kalau semester kan kita sudah sampai 6 bulan tapi coba evaluasi mentality ini kita tingkatkan itu kalau di semester kan juga ada jelas tapi yang rutinitas yang harus dilakukan dari nanti Anda untuk memberikan materi Enggak dalam bentuk rencana pembelajaran itu bisa yang nanti ada rencana bulanan di samping jelas karena kalau lembaga ini pembelajaran di sisi agama itu memang jelas ya Pak. Jadi tapi bagaimana mulai segini apakah sudah ada untuk menanamkan ke siswa didik tentang reproduksi ada tematik ya mereka tematik itu di awal semester aku ya tema aku seperti itu di mana di situ memperkenalkan history memperkenalkan semester akhir laki-laki dan perempuan dan kita memperkenalkan boneka ya dengan menggunakan media boneka ada boneka kebetulan boneka laki-laki dan perempuan itu dengan jenis kelamin memang ada di situ jenis kelamin laki-laki perempuan beserta lengkap ya itu nanti kita kenalkan anak-anak itu masuk dalam tema bersama. Di samping itu juga barangkali bisa dikembangkan tentang anatomis sunat tubuhnya ya. Iya paling banyak bahasa Indra itu ya ada tema bahasa Indra juga masuk di situ. Rekomendasinya ada. Nah kemudian itu mungkin bisa dipantau ya Pak selama siswa didik ini dimatangkan dengan kurikulum tadi yang sudah berkolaborasi apakah ada pemantauan perilaku di rumah makanya kita memasukkan pendukung ya dengan orang tua ya kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak di rumah seperti itu atau juga
harapannya ketika sekolah di sini anak-anak keluar itu paling tidak memakai jilbab seperti itu meskipun masih usia dini ya. Kami menekankan kepada orang tua ketika anak-anak keluar itu memakai jilbabnya masih ada, kemudian wajib makan sendiri sesuai dengan adab, baca doa dulu apakah sudah diterapkan di rumah. Terima kasih. Mungkin apa ya, di samping kita pembelajaran yang akan menanggung apakah ada jadwalnya ini dibuat bisa semester sekali. Tugasnya adalah menyanyikan anak sama memanggil anak ketika pulang. Jadi orang tua sudah masuk ruangan sekolah ya, sebagai silent dari orang tua berdiri di luar. Dan nanti anak dipanggil sama guru. Itu apa ya? Walaupun anak didiknya masih tahapan ini ada kebijakan adalah memanah, pengenalan saja, kemudian ada kemudian mewarnai anak masuk ya pas belajar sholat tapi dengan menggunakan peralatan yang insya Allah ramah anak seperti itu ya. Tidak ada pengawasan ya Bu ya, apapun melibatkan orang tua di dasar bagian ada artinya walaupun IT memang merupakan tapi saja selama tidak melaksanakan apakah ada pembatasan ini untuk pembatasan ini kalau kelihatannya ajar terutama ya ajar tidak tapi terkadang sekarang itu tidak ada dokumen ya Bu ya, karena di belum tidak dan situ ada saya itu pernah hanya tertentu saja mungkin itu ketika mendokumentasi dari misalnya dari ibu atau ada aturan nasionalnya dalam penggunaan sekolah sehari-hari belum di sini ada belum terus penguatan karakter ada belum perpustakaan diterapkan lalu kegiatannya kan tapi perpustakaan
Maksudnya guru-gurunya semua itu enggak? Guru itu sebenarnya kita buat beberapa sama-sama. Tapi karena anunya mainannya anak-anak tambah nggak ada tempatnya, akhirnya sama-sama untuk belajar itu kami yang ambil, akhirnya kita buat bentuk umum yang tertutup seperti segitu dulu. Jadi ada beberapa sama untuk kelompok anak-anak itu. Pada saya lihat itu pada saat Hafidul Quran menggunakan sama-sama tadi konsep-konsep dan dalam ini belakangan tempatnya karena alfanya ini ada foto ya, foto penandatanganan deklarasi ya itu ya. Itu yang melakukan siapa? Yang melakukan penandatanganan di situ. Ada komputer, ada ada guru, kemudian ada anak juga ya, ada anak juga. Kemudian dari unsur pengambil kebijakan. Kita dahulu saya juga tapi ya tidak masalah lah. Yang jelas ini yang lebih dominan kan yang jelas komite ada, anak ada, kemudian kita yayasan ada ya, kemudian paling tidak dari belajar atau pelajaran selama sekolah itu ya. Dan guru-guru pendamping, guru-guru ekstra. Dan gini Bu, mungkin apa dalam menggali komunikasi antara pihak sekolah, kemudian komite melalui orang tua, melalui komite, ini apa ada semacam dibuka forum pengajian? Nggak bisa mungkin. Ternyata anak saya ini dilakukan oleh pada ini ini ada forum pengaduan seperti itu atau enggak? Ada langsung dengan saya. Jadi orang tua langsung mengadu ke panjenengan ya. Langsung biasanya menemui saya langsung kalau misalnya panjenengan menerima aduan dari orang tua, kata-kata apa yang panjenengan ini ambil karena insya Allah dalam sekolah selesaikan dari mana orang tua aja sampai dulu itu di eksternnya ya, artinya kan langkah-langkah ekstern antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah sekarang kalau di lingkungan internalnya yang panjenengan dengan para pendidik yang ada di sini dengan adanya ini bagaimana? Pengamanannya, memulai permasalahan, kita cek dulu masalah seperti silakan ada yang salah untuk apa yang ilmu itu kita cek dulu sebelum arahkan. Iya, saya kira ada undangannya dari pihak untuk organisasi, komitmen dari secara tertulis maupun kebijakan.